Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan. Berikut penjelasannya. Pengertian produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Produk hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi setelah melalui penelitian ternyata mengandung banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga dimanfaatkan sebagai produk pangan bagi umat manusia, walau sebagian hasil samping dibuat produk pangan untuk hewan. Selanjutnya B. Jenis, kandungan, dan manfaat. Hasil samping dari tanaman serealia contohnya bekatul yang berasal dari padi, beras putih, merah, dan hitam. Hasil samping dari kacang-kacangan adalah ampas kedelai. Hasil samping dari umbi berupa daun umbi ketela dan kulit singkong. 1. Bekatul. Bekatul atau rice bran yaitu bagian kecil endosperm berpati yang merupakan kulit ari butiran padi dengan tekstur halus. Bekatul didapat setelah dilakukan 2 kali proses penyosohan padi. Berikut adalah tabel kandungan gizi dari setiap bagian padi pada kadar air 14%. Bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebihi air minum sekitar 20%. Terdiri dari kalsium, magnesium, mangan, zat besi, kalium, seng, dan vitamin B15. Manfaat bekatul yaitu dapat melancarkan pencernaan, membantu sirkulasi darah sebagai antioksidan, dapat mengobati berbagai penyakit seperti jantung, atau mengurangi kekurangan oksigen di otot jantung, diabetes mellitus atau kencing manis, darah tinggi, kolesterol, pengapuran pembuluh darah, asma, dan memperbaiki fungsi hati. Juga peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tubuh, memperbaiki stamina, dan sebagai terapi yang sangat aman dan efektif untuk mengatasi berbagai penyakit. 2. Ampas kedelai. Hasil samping dari penggilingan kacang kedelai menjadi susu, yaitu berupa ampas kedelai. Kandungan gizi antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan juga mengandung asam amino lisin dan metionin serta vitamin B. 3. Kulit singkong, yaitu bagian dalam yang berwarna putih merah muda. Kulit singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Persentase jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8-15% dari berat total singkong dan mengandung 74 nutrisi dan serat kasar 15%. Kulit singkong memiliki peluang pasar sebagai makanan cemilan yang memiliki nilai jual yang tinggi. 4. Daun ubi jalar. Daun ubi jalar mengandung karbohidrat, serat, protein, kalsium, dan zat besi. Mengandung beta-karotin dan lutein yang berguna bagi kesehatan mata. Mengandung vitamin E, C, B1, B2, dan B6 yang cukup tinggi. Juga mengandung polifenol yang dapat mencegah penyakit jantung dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, serta dapat mengobati diare, sakit perut, mual, dan demam. Pengolahan daun ubi jalar dibuat sebagai sayuran lalapan dengan sambal terasi, dimasak plecing. Dalam mengolah hendaknya memilih daun ubi yang masih muda dan segar. Tidak boleh terlalu lama karena daunnya menjadi lunak dan banyak mengandung lendir. Selanjutnya teknik pengolahan. Yang sering diterapkan yaitu teknik pengolahan pangan dasar dan teknik pengolahan pangan pengawetan.
Teknik dasar pengolahan terbagi dua, yaitu 1. Pengolahan makanan panas basah atau moist heat. 2. Pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Pengolahan makanan panas basah yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Terdiri dari merebus cairan sebanyak bahan pangan, merebus dengan sedikit cairan, menyetup atau menggulai, simmering, mengukus atau steaming, dan teknik mengetim. Adapun pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, tetapi menggunakan minyak, mentega, minyak zaitun, minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Terdiri dari menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, menumis, memanggang, membakar, dan roasting. Selanjutnya, teknik pengolahan secara pengawetan terdiri dari pengawetan fisik, pengawetan biologis, dan pengawetan kimiawi. Pengawetan secara fisik atau fisika yaitu pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengeringan. Pengawetan secara biologis yaitu proses pengawetan dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Adapun pengawetan secara kimiawi yaitu A. Penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan kluwek. B. Dengan penggunaan bahan tambahan makanan atau BTM dan pengasapan. Selanjutnya kita bahas D. Tahapan pengolahan dan contohnya. Tahapan pengolahan terdiri dari perencanaan atau identifikasi kebutuhan dan ide, pelaksanaan atau pembuatan, penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Contoh pengolahan hasil samping serealia adalah bekatul. Diolah menjadi biskuit bekatul. Hasil samping kacang-kacangan adalah ampas kedelai diolah menjadi tempe gembos. Hasil samping umbi yaitu kulit singkong menjadi keripik kulit singkong, dan daun ubi jalar menjadi sambal gelendir asam. Pengemasan bertujuan untuk membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran, dan untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan. Persyaratan dari suatu pengemasan: 1. Kemasan harus bisa mewadahi produk. 2. Kemasan harus bisa melindungi produk.